Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Logika Matematika. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ayu Pujianita sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Ira Rizwana Kamila sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Maratul Hamidah sebagai pemateri kelima, dan yang keempat Nisa Dwi Handayani sebagai pemateri keenam, dan yang kelima Nur Ade Halimah sebagai pemateri ketujuh, keenam Oktavia Fitriani sebagai pemateri ketiga, dan Trinovi Safitri sebagai pemateri keempat. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul bentuk normal disjungtif. Baiklah, materi yang pertama yaitu bentuk normal. Bentuk normal atau normal form adalah bentuk standar ekspresi logika yang hanya menggunakan perangkai dasar. Bentuk normal disebut juga bentuk kanonik. Setiap ekspresi logika dalam bentuk FPE atau WWF dapat diubah menjadi bentuk normal hanya dengan menggunakan perangkai dasar. Bentuk normal dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bentuk normal konjungtif atau CNF, dan yang kedua yaitu bentuk normal disjungtif atau DNF. Yang selanjutnya A. Bentuk normal konjungtif atau CNF. Bentuk normal konjungtif atau conjunctive normal form atau yang sering disebut CNF adalah bentuk normal yang memakai perangkai konjungsi dari disjungsi. Suatu ekspresi logika WFF berbentuk normal konjungtif atau CNF bila ia merupakan konjungsi dari disjungsi literal-literal, di mana bentuk umum dari bentuk normal konjungtif adalah A1, konjungsi A2, konjungsi A3, sampai dengan konjungsi AN, di mana setiap AI mempunyai bentuk lambda 1, disjungsi lambda 2, disjungsi lambda 3, disjungsi lambda 4, sampai dengan disjungsi lambda M. Contoh-contoh CNF. Yang pertama, buka kurung P2 disjungsi P5 disjungsi negasi P3 tutup kurung. Konjungsi buka kurung negasi P2 disjungsi P1 disjungsi P3 tutup kurung. Konjungsi buka kurung P1 disjungsi P2 disjungsi P3 disjungsi P7 disjungsi negasi P tutup kurung. Yang kedua, buka kurung negasi P1 disjungsi negasi P3 tutup kurung. Konjungsi buka kurung negasi P2 disjungsi negasi P1 disjungsi P3 tutup kurung. 3. Buka kurung P2 disjungsi negasi P3 disjungsi negasi P4 disjungsi P7 tutup kurung. Konjungsi P2 tutup kurung. Yang keempat, negasi P10. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah bentuk normal disjungtif. Ekspresi logika dikatakan dalam bentuk normal disjungtif bila merupakan disjungsi dari konjungsi literal-literal. Bentuk umum dari norma disjungtif adalah A1, disjungsi A2, disjungsi A3, disjungsi A4, sampai seterusnya.
atau disjungsi AN. Setiap A mempunyai bentuk alpha 1 atau A2. Contoh-contoh di NF adalah yang pertama P2 dan P5 dan negasi P3, atau negasi P2 dan P1 dan P3, atau P1 dan P2 dan P3 dan P7 dan negasi P. Yang kedua, buka kurung negasi P1 dan negasi P3 tutup kurung, disjungsi buka kurung negasi P2 dan negasi P1 dan negasi P3 tutup kurung. Yang ketiga, buka kurung P2 dan negasi P3 dan negasi P4 dan P7 tutup kurung, disjungsi P2. Yang keempat, negasi P10. Oke, materi selanjutnya, bentuk normal dan tabel kebenaran. Di sini tulis proposisi negasi A dan B biimplikasi negasi A atau negasi C ke dalam bentuk DNF dan CNF. Penyelesaiannya terdapat dalam tabel. Karena ini terdapat 3 variabel, jadi kita membentuk 8 tabel kebenaran. Kalau pola yang A itu benar 4 kali baru salah. Kalau yang B 2 benar, 2 salah, 2 benar, 2 salah. Kalau yang C benar salah. Untuk A konjungsi B, ketika benar dan benar, maka jawabannya adalah benar. Ketika A-nya benar, B-nya salah, maka jawabannya salah. Ketika A-nya salah, B-nya salah, maka jawabannya salah. Tabel berikutnya negasi A konjungsi B. Itu tinggal dibalik aja, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ketika negasi A disjungsi negasi C, salah satunya benar, satunya salah, maka jawabannya benar. Ketika negasi A dan negasi C-nya keduanya salah, maka hasilnya salah. Negasi dari A konjungsi B didapat itu kebalikan dari A konjungsi B. Ketika hasil A konjungsi B benar, maka negasi dari A konjungsi B itu salah. Dan begitu pula dengan seterusnya. Negasi A disjungsi negasi C, jika negasi A-nya salah dan negasinya C-nya salah, maka hasilnya salah. Negasi A disjungsi C-nya A-nya salah, C-nya benar, maka hasilnya benar. Pokoknya kalau salah satu negasi A dan negasi C-nya ada yang benar, maka hasilnya benar. Untuk membentuk DNF, pilih nilai kebenaran proposisi negasi dalam kurung A konjungsi B biimplikasi dalam kurung negasi A disjungsi negasi C yang bernilai benar. Dari tabel kebenaran didapat dalam kurung A konjungsi B konjungsi C disjungsi A konjungsi negasi B konjungsi negasi C disjungsi negasi A konjungsi B konjungsi C
disjungsi negasi A, konjungsi B, konjungsi negasi C, disjungsi negasi A, konjungsi negasi B, konjungsi C, disjungsi negasi A, disjungsi B, disjungsi negasi C. Untuk membentuk CNF, pilih nilai kebenaran proposisi negasi dalam kurung A, konjungsi B, biimplikasi dalam kurung negasi A, disjungsi negasi C yang bernilai salah atau false. Dari tabel kebenaran didapat dalam kurung negasi A, disjungsi negasi B, disjungsi C, konjungsi negasi A, disjungsi B, disjungsi negasi C. Yang selanjutnya adalah klausa. Pada bentuk CNF, seperti pada definisi, dapat diubah menjadi bentuk berikut. C1 dan C1 dan sampai dengan CI dan sampai dengan CN. Di mana setiap CI berbentuk lambda 1 atau lambda 1 atau sampai dengan lambda J atau sampai dengan lambda M. Di mana setiap lambda J berbentuk literal. C1 disebut klausa. Klausa adalah konjungsi dari literal-literal. Setiap klausa dapat berisi sekurang-kurangnya satu literal, misalnya A dan negasi A, dan setiap literal disebut klausa unit. Contoh klausa unit. Contoh 1, P2 dan P5 dan negasi P3. Contoh 2, negasi P1 dan P3. Contoh 3, negasi P2. Contoh 4, P10. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengubah ke CNF. Bagaimana mengubah suatu ekspresi logika menjadi bentuk CNF? Yaitu ada 5 langkah yang harus kita gunakan, di mana tidak semua langkah harus dipakai, tetapi hanya langkah yang relevan saja dan tidak harus urut, karena tergantung keadaan. Langkah-langkahnya diantaranya yaitu, langkah pertama, gunakan ekuivalensi A diimplikasi B sehingga menjadi dalam kurung A implikasi B konjungsi dalam kurung B implikasi A untuk menghilangkan perangkai biimplikasi. Kemudian langkah kedua yaitu gunakan ekuivalensi A implikasi B sehingga menjadi ingkaran A disjungsi B untuk menghilangkan perangkai implikasi. Langkah ketiga, gunakan hukum De Morgan ingkaran dalam kurung A konjungsi B sehingga menjadi ingkaran A disjungsi ingkaran B dan ingkaran dalam kurung A disjungsi B sehingga menjadi ingkaran A konjungsi ingkaran B untuk mendorong masuk tanda negasi ke dalam tanda kurung agar mendapatkan klausa yang berisi literal-literal. Selanjutnya langkah keempat, gunakan hukum negasi ganda ingkaran dalam kurung ingkaran A sehingga menjadi A untuk menghilangkan tanda negasi. Dan yang terakhir langkah 5 yaitu gunakan hukum distributif A disjungsi dalam kurung B konjungsi C sehingga menjadi dalam kurung A disjungsi B konjungsi dalam kurung A disjungsi C untuk mengubahnya menjadi CNF. Contoh yang pertama yaitu hilangkan perangkai biimplikasi dari ekspresi logika berikut ini. Dalam kurung A dan negasi C biimplikasi dalam kurung B implikasi dalam kurung A implikasi negasi C. Maka dalam kurung A dan negasi C implikasi dalam kurung B implikasi dalam kurung A implikasi negasi C dan dalam kurung B implikasi dalam kurung A implikasi negasi C implikasi dalam kurung A dan negasi C menghasilkan dalam kurung negasi dalam kurung A dan negasi C atau dalam kurung negasi B atau dalam kurung negasi A
atau negasi C, dan dalam kurung negasi B atau dalam kurung A negasi A atau negasi C, atau dalam kurung A dan negasi C, menghasilkan dalam kurung negasi A atau negasi C, atau dalam kurung negasi B atau dalam kurung negasi A atau negasi C, dan dalam kurung negasi B dan negasi dalam kurung negasi A atau negasi C, atau dalam kurung A dan negasi C, menghasilkan dalam kurung negasi A atau negasi C, atau dalam kurung negasi B atau dalam kurung negasi A atau negasi C, dan dalam kurung negasi B dan dalam kurung negasi A dan negasi C, atau dalam kurung A dan negasi C, menghasilkan A dalam kurung A negasi A atau C, atau dalam kurung negasi B atau dalam kurung negasi A atau negasi C, dan dalam kurung B dan A dan C, atau dalam kurung A dan negasi C. Maka hasilnya dalam kurung negasi A atau C, atau dalam kurung negasi B atau negasi A atau negasi C, dan dalam kurung B dan dalam kurung A dan C, atau dalam kurung A dan negasi C. Bentuk logika di atas masih bisa disederhanakan lagi, tapi cukup sampai di situ, karena hanya untuk menghilangkan perangkai biimplikasi dan implikasi. Yang kedua, contoh soalnya yaitu negasi dalam kurung A implikasi negasi C, dan dalam kurung negasi B implikasi C. Sama dengan negasi dalam kurung negasi A atau negasi C, dan dalam kurung negasi B atau C, menghasilkan dalam kurung negasi A dan negasi C, dan dalam kurung negasi B atau C. Maka hasilnya yaitu dalam kurung A dan C dan dalam kurung B atau C. Yang ketiga yaitu ubahlah dalam kurung negasi A dan dalam kurung negasi B implikasi C, B implikasi D menjadi CNF. Dalam kurung negasi A dan dalam kurung negasi B implikasi C, B implikasi D yaitu dalam kurung negasi A dan dalam kurung negasi B implikasi C, implikasi D, dan dalam kurung D implikasi dalam kurung negasi A dan dalam kurung negasi B implikasi C, menghasilkan dalam kurung negasi dalam kurung negasi A dan dalam kurung negasi B atau C atau D, dan dalam kurung negasi D atau dalam kurung negasi A dan dalam kurung negasi B atau C, menghasilkan dalam kurung negasi A atau negasi dalam kurung negasi B atau C atau D, dan dalam kurung negasi D atau negasi A dan negasi B atau C, dalam kurung A atau negasi B atau C atau D, dan dalam kurung negasi D atau dalam kurung negasi A dan dalam kurung B atau C, menghasilkan dalam kurung A atau dalam kurung negasi B dan negasi C atau D, dan dalam kurung negasi D atau dalam kurung negasi A dan dalam kurung B atau C, menghasilkan dalam kurung A atau negasi B dan dalam kurung A atau negasi C atau D, dan dalam kurung negasi D atau negasi A dan dalam kurung negasi D atau dalam kurung B atau C, menghasilkan dalam kurung A atau negasi B atau D, dan dalam kurung A atau negasi C atau D, dan dalam kurung negasi D atau negasi A, dan dalam kurung negasi D atau dalam kurung B atau C. Maka hasilnya yaitu dalam kurung A atau negasi B atau D, dan A atau negasi C atau D, dan dalam kurung negasi D atau negasi A, dan dalam kurung negasi D atau B atau C.
Baik, materi selanjutnya yaitu CNF dan komplementasi. Dualitas adalah kembaran suatu ekspresi. Jika memiliki perangkai atau akan diganti dan, demikian sebaliknya. Dan jika bernilai benar akan diganti bernilai salah, sedemikian sebaliknya. Contoh, A atau negasi A, maka hasilnya adalah benar. A dan negasi A, maka hasilnya salah. Konsep dualitas berhubungan erat dengan komplementasi, dan dengan konsep ini akan dibuat CNF dari tabel kebenaran. Komplement dapat dibaca sebagai pasangan pelengkapnya. Misalkan ada ekspresi A, maka komplement dari A adalah negasi A, sedemikian sebaliknya. Baik, di sini ada contoh yaitu negasi P sama dengan A dan P atau negasi C dengan komplement. Jawabnya, langkah pertama, cari dualitas dari P, yakni A atau B, dan negasi C hanya mengganti perangkai, tetapi literalnya tidak diubah. Yang langkah kedua, lakukan komplementasi dengan mencarikan komplementnya. Caranya dengan menghapus semua literal dan diganti dengan komplementnya dan menghasilkan negasi A atau negasi B dan C. Baik, saya lanjutkan. Jika masih ragu, maka pembuktiannya dilakukan dengan cara berikut. Negasi P didefinisikan sebagai negasi buka kurung A dan B tutup kurung atau negasi C. Bisa juga didefinisikan sebagai negasi buka kurung A dan B tutup kurung dan negasi C. Bisa juga didefinisikan sebagai buka kurung negasi A atau negasi B tutup kurung dan negasi C. Dan juga bisa didefinisikan sebagai buka kurung negasi A atau negasi B tutup kurung dan negasi C. Dengan kata lain, sebenarnya komplementasi adalah negasinya. Jika P sama dengan A, maka komplementnya P sama dengan negasi A. Jika P sama dengan A dan B, maka komplementnya P sama dengan negasi A dan B. Atau negasi A atau negasi B, berdasarkan hukum De Morgans. Jika ada dua ekspresi logika ekuivalen secara logis, maka komplementnya pasti juga ekuivalen secara logis. Jadi, komplementasi adalah penegasian suatu ekspresi dengan memakai komplementnya. Komplementasi dapat digunakan untuk mencari CNF dari suatu ekspresi atau fungsi R. Maka, buatlah dahulu DNF dari negasi R. Jika hasil DNF adalah P, maka P sama dengan negasi R, dan komplement dari P adalah negasinya yang pasti ekuivalen secara logis dengan R. Baiklah, yang selanjutnya yaitu latihan soal logika matematika yang terdiri dari 3 soal. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.